Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Nurul Rohmah dari kelas Tadris Kimia 3A. Di sini saya akan menyampaikan analisis jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian. Mohon disimak ya. Kita mulai ya. Yang pertama adalah identitas saya, yaitu nama Isti Nurul Rohmah, kelas TKIM 3A, nomor absen 24, NIM 12212193051. Selanjutnya kita langsung ke pembahasannya ya. Nah, identitas jurnal kali ini yang saya pilih ini judul jurnalnya yaitu penerapan pembelajaran dengan strategi konflik kognitif untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada materi pokok asam dan basa di kelas 11 Man Mojosari, Kota Mojokerto. Atau bahasa Inggrisnya Implementation of Cognitive Conflict Strategy to Reduce Students' Misconception on Asam and Base of 11 Grade in Man Mojosari, Mojokerto. Lalu penulisnya di sini adalah Nizar Nazarudin dan Sukarmin, jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Lalu identitas jurnal tambahannya itu adalah UNESA Journal of Chemical Education dengan ISSN 22529454 volume 6 nomor 1 PP 81 sampai 88 Januari 2017. Jadi di sini tema dari jurnal yang saya ambil adalah tentang miskonsepsi. Jadi di sini adalah tentang miskonsepsi siswa pada materi asam basa. Jadi tema umum saya itu miskonsepsi dan tema khususnya saya mengambil di asam basa. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini saya bacakan ya. Itu kimia merupakan mata pelajaran yang berkaitan antara materi yang satu dengan lainnya. Ketika terjadi kesalahan konsep di awal, maka akan mempengaruhi konsep selanjutnya. Kebanyakan siswa tidak mampu menginterpretasikan konsep kimia, sehingga menimbulkan kesulitan ketika memahami materi. Salah satu materi yang dipelajari adalah asam basa. Asam basa sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kebanyakan siswa memahami materi berdasarkan pengamatannya sehari-hari saja. Inilah yang mengakibatkan kesalahpahaman miskonsepsi. Kesalahan pemahaman membuat siswa tidak menguasai materi sepenuhnya. Selain itu, pembelajaran yang kurang optimal karena terpusat pada guru mengakibatkan siswa hanya menghafal konsep. Jika terus dilakukan, ini akan mengakibatkan miskonsepsi secara berkelanjutan sehingga merusak pembelajaran, sehingga diperlukan cara yang lebih efektif untuk mengembalikan miskonsepsi tersebut ke konsep yang benar. Pembelajaran dengan strategi konflik kognitif bisa digunakan dalam menangani masalah ini. Jadi di sini itu mulai dijelaskan latar belakangnya itu tentang, jadi banyak siswa yang mengalami miskonsepsi di materi asam basa, sedangkan ketika sudah salah konsep di awal itu akan mempengaruhi pemahaman di konsep selanjutnya, sehingga ini menjadi acuan penting kita. Jadi ini tidak boleh diremehkan, jadi ini perlu diperbaiki. Nah, strategi konflik kognitif ini bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, di sini di jurnal ini akan dibuktikan tentang pembuktian apakah ada pengaruhnya gitu. Nah, udah latar belakang, sekarang kita lanjut selanjutnya di rumusan masalah. Jadi ini rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pola pergeseran konsepsi siswa sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran dengan strategi konflik kognitif. Jadi nanti terjadi pergeseran nggak sih konsepsi siswa itu sebelum dikasih strategi konflik kognitif sama sesudah? Ya, kalau berhasil berarti ada pergeserannya. Kalau semisal nggak ada berarti nggak berhasil ya. Nah, di jurnal ini nanti akan dibuktikan ya. Jadi pola pergeserannya itu seperti apa. Selanjutnya kita ke
teori yang digunakan di jurnal ini, yaitu yang pertama adalah menurut Piaget, pengetahuan tidak dapat begitu saja dipindahkan, melainkan harus dikonstruksikan atau paling sedikit harus diinterpretasikan sendiri oleh siswa melalui pengalamannya, sehingga sangatlah penting untuk melibatkan siswa dalam proses perolehan suatu konsep. Lalu yang kedua ada Kean dan Middlecan mengungkapkan bahwa satu, sebagian besar konsep kimia itu bersifat abstrak. Yang kedua, konsep-konsep kimia merupakan penyederhanaan dari keadaan sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah konsep kimia bersifat berurutan. Selanjutnya, teori ketiga ada Iwayan Sadia yang menyebutkan bahwa sebagian besar dari gagasan-gagasan yang dimiliki siswa bersifat sebagai pengetahuan sehari-hari yang biasanya bertentangan dengan konsep ilmiah karena gagasan mereka dibangun atas dasar akal sehat atau common sense saja dan tidak dibangun atas dasar metode ilmiah. Jadi ini 3 teori yang terdapat di jurnal. Selanjutnya kita ke metode. Nah, metode ini yang pertama, jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian pra-eksperimen dengan one group pretest post-test design. Itu bisa dilihat teman-teman, itu ada O1, O2. Nah, itu O1 itu adalah tes pemahaman konsepsi awal atau pretest sudah siswa menerima pembelajaran dengan strategi non-konflik kognitif. Lalu yang itu perlakuan, yaitu pembelajaran dengan strategi konflik kognitif. Lalu yang O2 itu adalah tes pemahaman konsepsi akhir atau post-test sesudah siswa menerima pembelajaran dengan strategi konflik kognitif. Jadi di O1 itu sebelum siswa mendapatkan strategi konflik kognitif. Jadi itu tes sebelum mereka diberi perlakuan. Lalu diberi perlakuan, setelah itu diberi strategi pembelajaran dengan strategi konflik kognitif, itu yang X. Lalu di O2 setelah diberi perlakuan itu diberi tes lagi. Jadi nanti terlihat apakah ada pergeseran sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Selanjutnya adalah variabel. Di sini terdapat ada 5 variabel. Nah, di sini variabel pertama adalah variabel kontrol, yaitu siswa kelas 11 IPA 3 Man Mojosari yang berjumlah 30 anak dan kelengkapan prasarana. Lalu variabel independen, yaitu penerapan pembelajaran dengan strategi konflik kognitif. Lalu variabel dependen, yaitu miskonsepsi yang dialami siswa pada materi asam basa. Lalu yang keempat adalah variabel intervening, yaitu suasana hati atau mood dari siswanya. Lalu yang terakhir adalah variabel moderator, yaitu kemampuan intelijensi siswa. Selanjutnya adalah metode dan instrumen pengumpulan data. Di sini metode menggunakan metode tes atau ujian, yaitu tes pemahaman konsepsi awal dan akhir siswa. Yang pertama ada individu, yaitu pemberian tes disertai dengan tingkat keyakinan siswa dalam menjawab soal yang mengacu pada teknik Criticality of Response Index atau CRI. Yang kedua ada kelompok untuk menetapkan konsep mana yang direspon secara miskonsepsi paling kuat oleh siswa, direspon secara miskonsepsi atau direspon secara tahu konsep oleh siswa. Lalu yang kedua instrumen yang digunakan yaitu soal tes atau ujian yang didukung dengan pemberian perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, dan LKS. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, ketika data itu sudah diperoleh, maka kita perlu untuk menganalisis data yang sudah didapat. Nah, di sini jenisnya ada statistika inferensial dengan non paramateris, yaitu uji Wilcoxon. Itu pola pergeseran miskonsepsi siswa dianalisis secara deskriptif dan statistik. Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat perubahan miskonsepsi dari setiap siswa. Analisis statistik menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahui signifikasi perbedaan miskonsepsi sebelum
dan sesudah pembelajaran dengan strategi konflik kognitif. Uji Wilcoxon menggunakan program SPSS. Hasil dari SIG atau alfa pada tabel SPSS dibandingkan dengan nilai alfa pada taraf nyata. Jika alfa dihitung kurang dari alfa taraf nyata, maka H0 ditolak, dan jika alfa dihitung lebih dari alfa taraf nyata, maka H0 diterima. Selanjutnya kita ke hipotesisnya. Jadi hipotesis di jurnal ini jenisnya adalah hipotesis penelitian, yaitu hipotesis untuk Wilcoxon adalah H0, artinya tidak ada perbedaan miskonsepsi antara sebelum dan sesudah diberikan strategi konflik kognitif. Kalau selanjutnya H1 yaitu terdapat perbedaan sebelum dan sesudahnya. Nah, selanjutnya adalah tabel 1 yang berisi konsep-konsep yang diujikan. Di sini ada 6 konsep, yaitu dari mulai nomor 1 menetapkan suatu larutan termasuk asam basa atau basa menurut teori Arrhenius, sampai mengidentifikasi larutan asam basa menggunakan indikator. Nah, selanjutnya adalah hasil. Nah, ini hasil dari analisis secara individu, bahwa berdasarkan analisis data secara individu diketahui itu dibagi menjadi 3 konsep pada siswa, yaitu TK, TTK, dan miskonsepsi. TK artinya tahu konsep, TTK tidak tahu konsep. Nah, pada miskonsepsi terbesar itu terdapat pada soal nomor 2, yaitu asam basa Arrhenius, dan pada soal nomor 12 yaitu konsep identifikasi larutan asam basa menggunakan indikator. Selanjutnya adalah miskonsepsi terkecil, itu terdapat pada soal nomor 3 pada konsep asam basa Bronsted-Lowry. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman di nomor 2, yaitu pemahaman konsepsi awal siswa. Diketahui siswa yang tergolong tahu konsep sebesar 44,79, tidak tahu konsep sebesar 23,44, dan miskonsepsi sebenarnya 31,77%. Jadi di sini miskonsepsinya tergolong besar ya. Selanjutnya adalah analisis secara kelompok. Nah, di sini bisa diketahui ini grafiknya. Jadi di sini pada konsep mengidentifikasi larutan asam basa menggunakan indikator itu menunjukkan bahwa siswa memahami dengan miskonsepsi secara mendalam. Selanjutnya adalah di konsep asam basa Lewis itu dipahami siswa secara tidak tahu konsep. Lalu di konsep asam basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, pasangan asam basa konjugasi, dan kontan asam basa dipahami secara miskonsepsi oleh siswa. Nah, di sini bisa diambil dugaan bahwa miskonsepsi siswa itu dikarenakan mereka memahaminya itu tidak sesuai dengan konsep ilmiah. Selanjutnya adalah yang tadi adalah awal, yang ini adalah pemahaman konsepsi akhir siswa. Jadi ini grafiknya ya. Jadi pada konsep asam basa Bronsted-Lowry, pasangan asam basa konjugasi asam basa Lewis, kekuatan asam basa, dan identifikasi asam basa menggunakan indikator itu dipahami secara miskonsepsi oleh siswa. Nah, selanjutnya itu pada soal nomor 1, 2, 8, dan 12 itu dipahami secara tidak tahu konsep oleh siswa. Nah, di sini bedanya adalah di sini tidak ada soal yang dipahami secara miskonsepsi mendalam oleh siswa, berbeda dari yang awal tadi. Selanjutnya, nah, dari analisis tadi ini kita bahas ya. Jadi berdasarkan presentasi miskonsepsi pada pretest dan posttest itu dapat diketahui bahwa terjadi penurunan miskonsepsi yang dialami oleh siswa, yaitu pada pretest sebesar 31,77% menjadi 5,73% pada posttest. Ini didukung berdasarkan hasil uji signifikansi perbedaan miskonsepsi sebelum dan sesudah pembelajaran dengan strategi konflik kognitif pada Wilcoxon's Second Rank Test. Nah, yang saya tandai merah itu adalah jadi miskonsepsi tidak sepenuhnya hilang, tapi berkurang. Dibuktikan dengan jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi itu juga berkurang. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari analisis jurnal tadi bisa diambil kesimpulan bahwa miskonsepsi pada materi asam basa yang dialami oleh siswa itu menurun. Nah, miskonsepsi ini tidak bisa langsung dihilangkan, tapi bisa direduksi secara perlahan. Nah, jadi bisa dibuktikan bahwa pembelajaran dengan strategi konflik kognitif ini bisa mengurangi atau mereduksi miskonsepsi yang dialami siswa pada materi asam basa.